Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semangat pagi. Luar biasa. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, pada siang hari ini sebelum saya menyampaikan tentang asset based thinking atau pemikiran berbasis aset, mari kita merenung terlebih dahulu. Mari kita renungi sejenak ayat-ayat Tuhan. Gak mau jalan, udah. Oke, ayat-ayat Tuhan itu ada dua. Apa saja Bapak Ibu? Ayat Tuhan ada dua. Yang pertama kauliyah atau dalam bahasa kita kitab suci. Yang kedua adalah ayat kauniyah atau dalam bahasa kita semua adalah alam semesta. Apa itu alam semesta? Alam semesta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini bukan hanya untuk dimanfaatkan dengan bijak tentunya untuk kebutuhan kita, tetapi untuk belajar dan merenungi sebagai bentuk kita mengimani kebesaran Tuhan. Yuk kita lihat, mari perhatikan dan renungi bersama. Bapak Ibu pernah melihat blekok? Blekok terbang? Oke, kalau bahasa saya kebingungan, bahasa blekok itu kalau di Indonesia apakah angsa? Kayaknya beda ya. Karena saya kebingungan, saya kasih nama bahasa angsa Bapak Ibu. Oke, saya bacakan. Suatu saat Anda sering melihat burung atau kadang Anda melihat angsa terbang bergerombolan pergi ke suatu daerah ke daerah yang lain yang lebih baik. Perhatikan, mereka terbang dalam formasi V. Mungkinkah Anda kepingin tahu kenapa? Bapak Ibu pernah lihat seperti ini nggih? Blekoknya? Ya. Menurut informasi Mbah Google, dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik 71% dibandingkan dengan terbang sendirian. Pelajaran pertama, bekerja secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan yang lebih cepat dan lebih ringan. Tentu kalau dikerjakan sendiri akan terasa berat sekali. Tetapi kalau kita ada pembagian kerja, ada kerja sama tim, di situ akan menjadi ringan. Dan tentunya tujuannya akan lebih mudah tercapai. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau ada yang tertinggal, apakah yang terjadi? Ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Formasi depan berubah. Oke, mantap sekali. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Kita lihat. Dia mengalami daya tahan udara yang besar, kesulitan terbang sendiri. Kalau dalam teori pesawat terbang itu aerodinamik seperti itu. Lah, terus akhirnya dia dengan cepat kembali ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi. Kalau ketinggalan, kita harus segera menyusul ke formasi kita. Pelajaran kedua, selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan akan membutuhkan lebih sedikit energi
akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesamanya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ketika tim leader kelelahan, apa yang terjadi? Kalau lihat dari animasinya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pindah tadi, coba. Nah, dia berpindah ke ujung V, sementara itu angsa yang lain akan mengambil tempatnya. Pelajaran ketiga, berbagi kepemimpinan harus didasari saling rasa hormat, percaya di antara anggota di setiap saat, saling berbagi tugas untuk masalah yang paling berat, pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Angsa terbang dalam formasi V sambil berkotek-kotek. Wek 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 wek. Apa sih maksudnya? Juga cara demikian merupakan mereka terbang dengan kecepatan yang sama. Kira-kira ada pelajaran apa ayat kauniyah ini? Kerja sama tim, oke, mantap sekali Pak Yus. Ada lagi? Pelajaran keempat, bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan penyelesaian pekerjaan akan lebih besar. Keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong dan menguatkan, akan menghasilkan kualitas yang terbaik Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita renungkan kembali, ketika salah satu angsa sakit ataupun kelelahan, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Apa yang terjadi? Ya, ini, lihat. Kita lihat animasinya. Beberapa angsa yang keluar juga dari formasi untuk membentuk formasi yang baru untuk menolong dan mengawal dia yang sakit sampai dia sehat dan kembali masuk ke formasi, atau terus dengan formasi tersebut, atau jatuh dan meninggal. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sifat-sifat kauniyah tadi? Ada yang mau berpendapat? Pelajaran kelima, tinggallah berdampingan dengan yang lain apapun perbedaan kita. Lebih baik pada waktu lebih pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar. Jadi Bapak Ibu, kita dalam tim, kalau ada salah satu yang, maaf dalam tanda kutip pletri, beberapa itu menyambangi. Cara bahasa kita adalah empati, mendekat dari hati ke hati, kemudian untuk menghiburnya, kemudian menyemangatinya untuk kembali ke tim lagi. Karena kita adalah tim. Kita lanjut Bapak Ibu. Jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita menjiwai kerjasama yang baik, melupakan perbedaan masing-masing, maka kita akan selalu mengatasi tantangan. Kita akan selalu dapat mengatasi tantangan jika kita selami arti dari persahabatan dan kita selalu bersedia untuk berbagi. Hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan.
Oke, Bapak Ibu, my friends, let's be like the goose. Betul, Isria bacanya begitu. Yuk teman-teman, kita jadilah bahasa angsa. Angsa saja bisa bekerja sama, membentuk tim. Kalau ada yang kelelahan, didampingi, dibantu, ada pendekatan hati ke hati. Terbang sambil bilang wek 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 wek, itu sebagai bentuk penyemangat ataupun bentuk mengucapkan satu tujuan, bahwa satu tujuan kita di sekolah kita ini adalah untuk melakukan pembelajaran yang sentral pada murid, tentunya untuk memenuhi kebutuhan murid. Bapak Ibu, setelah kita melihat dari paparan bahasa angsa, prinsip kerja organisasi atau lembaga adalah kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetaraan. Tidak ada yang paling. Artinya tidak ada yang paling menonjol banget, tidak ada yang rendah banget. Karena kebaikan atau kelebihan seseorang adalah kebaikan bersama. Kebaikan Bapak Ibu dilihat dari luar adalah kebaikan SD Kutowinangun 1. Tapi juga ini sebaliknya Bapak Ibu, kekurangan seseorang di guru, di GTK dan lain sebagainya menjadi kekurangan bersama. Maka masing-masing mempunyai dan kelebihan dan kekurangan. Maka kita harus saling menutupi. Kekurangan harus ditutupi bersama, dijaga, jangan sampai keluar lembaga, dibicarakan dalam internet terlebih dahulu. Apalagi ini di era medsos yang gampang viral. Status yang niat kita kurang tidak menyinggung, tetapi bisa disalahartikan atau salah penangkapan ketika kita buat status. Karena bahasa tulisan memaknainya adalah sesuai dengan kita membacanya. Berhentinya di mana itu mempengaruhi. Contoh kata wong urip dilangkai kucing mati. Kuwale. Wong mati dilangkai kucing urip. Nah, itu tinggal mandeknya di mana? Ya, wong mati dilangkai kucing urip. Itu makna sebenarnya. Ada lagi wong mati dilangkai kucing urip. Ini sangat berbeda sekali. Maka yuk, karena kelebihan adalah kelebihan kita bersama dan kekurangan adalah kekurangan kita bersama, mari kita berbagi untuk keberhasilan. Pokok yang paling penting adalah nomor 7 Bapak Ibu. Keberhasilan adalah keberhasilan bersama. Karena sehebat apapun kita tidak akan bisa sendiri. Begitu juga ini Bapak Ibu, tidak ada yang lebih bagus atau lebih yang lain. Kita semua sama. Yuk mari kita bersama-sama untuk menuju ke SD Kutowinangun 1 Elite. Semangat Bapak Ibu, siap? Oke. Kalau siap, kita terakhir ini aset based thinking. Sebenarnya materi ini sudah dipaparkan pada pertemuan komunitas belajar pada pertemuan yang sebelumnya, tetapi alangkah baiknya kita akan meninjau ulang dan merefleksikan bersama-sama. Bapak Ibu, tadi sudah kita merefleksikan bersama-sama. Coba refleksikan di mana Anda berada saat ini dan mengapa Anda memilih posisi tersebut. Silahkan. Putri, Bapak Ibu posisi di mana ini? Nomor 1, kelihatan Bapak Ibu nomor 1 di mana? Lagi bergelantungan. Nomor 2, lagi membantu temannya naik. Yang ketiga, baru memanjat. Yang keempat, baru siap-siap berdiri. Yang kelima, tiduran aja, nyambai.
Yang keenam juga proses untuk naik. Nomor 7 mau naik takut, itu lihat mukanya. Nomor 8 Vesta, ini bersedih. Dan nomor 9 aku semangatnya mau naik. Nomor 10 siap semangat. Nomor 11 lagi dilanda bahagia bersama temannya. Ini jangan diartikan yang aneh-aneh ya. Oh enggak, Bapak Ibu tak kasih Pak Hari posisi di mana dan apa alasannya? Saya pilihan tuh banyak Pak ya, tapi kan harus pilih salah satu ya. Saya pilih nomor 2. Ya suka bantu orang aja gitu. Ada lagi, saya pengen laki-laki sudah, perempuan ini. Siapa ini? Mbak Nita, berkenan. Tadi saya menyampaikan punya Bedika, Bedika minta nomor 5. Oke, alasannya Bedika. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Yang 5 nyantai aja dulu gak sih? Gitu loh. Oke, apapun Bapak Ibu, posisi dimanapun, pastinya kita pernah merasakan. Kadang kita pernah menteng-menteng karena memegang teguh nilai-nilai kebajikan yang ada dalam guru. Tetapi kadang-kadang ada yang nomor 14 jatuh sejatuh-jatuhnya, sudah naik tinggi-tinggi tapi jatuh sejatuh-jatuhnya. Kembali lagi ke bahasa Angsa, kalau ada teman yang sedang jatuh, mari dekati. Kalau lihat Pak Sapari lagi murung, rambutnya kerubal-kerubal, dekati. Oke. Nah, jadi les-les loh, aku dulu yatim. Gitu. Dekati, yuk kita bantu. Ya contohnya paling mudah saya sendiri aja. Pokoknya rambutnya kulon pun kerawal-kerawul, muka sudah seperti angka 8 diuwek-uwek. Ya itu tolong didekati ya, dan dibantu. Oke Bapak Ibu, lanjut. Kita lebih cepat aja Bapak Ibu, menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menganalisis aset dan kekuatan kita. Kemudian yang kedua, merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah untuk pendekatan pengembangan komunitas. Artinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ataupun kualitas pendidikan di SD Kota Wenang 1. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif untuk upaya pengelolaan. Karena dalam pengelolaan sumber daya kita butuh keterbukaan pemikiran, jangan terlalu kolot kanan, gitu, oke? Oke, lanjut, ini tidak usah. Bapak Ibu, coba jawablah pertanyaan berikut pada ruang komentar. Karena mohon maaf ini belum saya siapkan kertas. Saya ingin langsung saja. Bapak Ibu, coba pikirkan kondisi pendidikan di SD Kota Wainangun saat ini. Tidak usah takut sama Bu Puji, ada saya. Iya. Maaf. Karena apa? Kita akan berbasis aset-aset kita akan kita pompa sedemikian rupa. Kalau ada kekurangan, mari kita tambah serapi-rapinya, kemudian kita tingkatkan potensinya untuk melejitkan pendidikan. Karena visi kita adalah elit atau sekolah yang berkemajuan. Sudah siap? Saya tunggu 5 detik gitu. Nanti ada apa namanya ini, mic yang harus dijawab. Bapak Ibu, 3 kata maksimal. Bagaimana kondisi pendidikan
Kutawinangun 1. Dumateng Ustadzah Hermi, monggo. Apa ya? Kalau jenengan menggambarkan SD Kutawinangun 1 itu bagaimana? Bagi saya untuk KTW 1 adalah suatu indikasi keluarga yang besar, penuh dengan macam-macam kemampuan yang berbeda yang harus dikemas untuk menghasilkan suatu produk pendidikan yang membanggakan. Siapa lagi ya? Cap cip cup. Monggo Bu Fitri. Pemahaman jenengan aja. Mbak Liza boleh juga. Tiga apa aja maksimal. Contoh baik, kurang, tidak sama. Monggo, kita pemikiran jenengan aja. Mungkin ada juga ibu puji kesari loh. Karena kita harus dalam memperbaiki diri, kita juga harus benar-benar bersikap terbuka. Yang penting dalam kita ini bersama-sama. Kalau ada buruknya tadi kita tambah, kita bahas secara intern untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi kalau ada baiknya kita war-warkan ya Pak. Kalau ada buruknya yuk kita perbaiki bersama-sama. Baru gombel masuk angin malah diseneni Pak Ari Wahyu. Oke. Tadi Bu Harmi menggambarkan bahwa kita itu keluarga besar dengan berbagai macam keadaan dan baik kelebihan maupun kekurangannya ya Bu ya. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk Bu Harmi semua. Oke. Bapak Ibu, tidak usah, karena ini ternyata hanya satu. Ini aja Bapak Ibu. Kalau kita berpikir berbasis aset dan berbasis kekurangan, ada setidaknya 6 perbedaan yang signifikan. Yang pertama pada fokus masalah, dan yang berbasis aset adalah berbasis aset ataupun kekuatan. Ini nanti saya terangkan, ini aja dulu. Ini pernah dilihat nggih Bapak Ibu? Nah, apakah sudah jalan? Coba kalau nggak jalan, saya bukakan yang ini. Suaranya agak pelan. Ini sudah pernah ditayangkan nih Bapak Ibu? Sudah nggih? Kula skip mawon nggih. Karena ini sudah. Kalau kita refresh dulu yang pertama videonya berbasis apa? Masih ada yang ingat? Berbasis masalah. Yang dipikirkan adalah kekurangan-kekurangan yang ada. Ya kan? Mau perpisahan, wah kalau kita mau menyiapkan panggung berarti biayanya kita nggak punya. Kalau membutuhkan yang ditampilkan waktunya mepet, ada tari yang akan ditampilkan waktunya mepet, sedang gurunya juga ada kesibukan lain. Ini adalah contoh defisit based thinking atau pemikiran berbasis masalah. Tetapi kalau yang kedua adalah kemarin masih apa? Masih ingat di Bapak Ibu?
perpisahan panggungnya menggunakan meja yang ditata-tata. Kemudian hiasannya pakai pot-pot yang ada di sekolah. Kemudian tarinya untuk menyambut menggunakan siapa? Wali murid yang punya keahlian menari. Nah inilah aset-aset best thinking ataupun pemikiran yang berbasis dengan aset yang dapat kita manfaatkan. Ini aja biar cepet. Bapak Ibu, kita punya 7 aset modal utama. Yang pertama manusia. Manusia itu berkaitan dengan kemampuan. Ada yang ahlinya berwirausaha, ada yang ahlinya berbicara, ada yang ahlinya berkomunikasi, merangkul masyarakat, ada yang ahli dalam bidang IT, misalkan seperti Pak Hadi. Ada yang kalau bicara dengan antar organisasi itu bisa nyambung, bisa membuat kerjasama atau MOU dengan instansi lain. Nah ini manusia inilah yang perlu kita berdayakan. Kemudian sosial. Sosial itu terkait dengan aturan, norma ataupun asosiasi. Bapak Ibu ikut PGRI? Ikut atau tidak? Ikut. Lah bagaimana kita memanfaatkan PGRI ini untuk meningkatkan kemampuan kita ataupun organisasi lain untuk meningkatkan entah itu pembelajaran di sekolah, kualitas sekolah ataupun kualitas diri. Kemudian kalau modal fisik apa saja Bapak Ibu? Ada gedung, ada sarana prasarana, LCD, proyektor, komputer, ini juga. Kemudian alam lingkungan. Bagaimana alam lingkungan sekolah kita manfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid ataupun untuk peningkatan lain dalam kapasitas peningkatan sekolah. Dan finansial jelas. Finansial apa Bapak Ibu? Bos, selain bos, kita sebenarnya sudah melaksanakan Bapak Ibu. Contoh, menyewakan kantin yang uangnya juga bisa kita gunakan untuk kegiatan in-house training ataupun IHT ataupun peningkatan kapasitas atau dalam bahasa kerennya capacity building sambil study tour, sambil meningkatkan kemampuan dan kerjasama kita. Terakhir, yang keenam, politik. Politik itu bukan yang dimaksud politik praktis pemilihan DPR ataupun pemimpin daerah, bukan. Tetapi politik di sini adalah bagaimana merangkul atau berpolitik merangkul semua instansi untuk bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sekolah. Dan yang terakhir, aset agama dan budaya. Budaya di sekitar sekolah kita yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran. Terakhir Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mohon berkenan untuk memegang HP-nya. Kemudian kita akan bersama-sama mengidentifikasi. Enggak, Bapak Ibu, nih, silakan klik joinmenti.com, gunakan kode 17797408. Ketik di Google menti.com. Menti.com. Ingkang inggil ki ambak niki. Menti.com, masukkan kode berikut.
menti.com, kemudian 1779 7408. Oke, kita mulai dari yang pertama. menti.com, masukkan kode 1779 7408. Satu tujuh tujuh sembilan 7408. Ini yang masuk belum ada ini. Ya silahkan diisi Bapak Ibu. 1779 7408. Oke. Yuk silahkan diisi Bapak Ibu. Sebutkan modal manusia dan strategi pemanfaatannya. Manusia di sini adalah bisa Bapak Ibu guru, bisa muridnya, bisa komitenya, bisa stakeholder lain yang dapat kita gunakan untuk peningkatan kualitas sekolah kita. Monggo, sebutkan modal manusia. Misal contoh Pak Yus, ahli dalam wirausaha, kita manfaatkan untuk P5 tema kewirausahaan, misal seperti itu. Gak bisa masuk? Oke. Gak bisa masuk gitu? Coba dikirim. Seperti apa? Coba lihat. Oke, Mas, ketik menti.com, enter dulu, nanti baru disuruh memasukkan kode. Kodenya apa? 177977408. Oke, monggo Bapak Ibu, semakin cepat semakin selesai kombil kita. Yuk, cepat yuk. 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 Ini cepat, sumber daya manusia, strategi manfaatnya apa yang ada dulu untuk membentuk akar yang kuat. Gini maksudnya. Sumber daya manusia, strategi manfaatkan apa yang ada dulu untuk membentuk akar yang kuat. Oke. Maksud kula yang sifatnya konkret saja Bapak Ibu. Contoh, Pak Hari GP menularkan pengetahuan GP-nya dalam Kober misalkan. Pak Hadi ahli IT berbagi praktek baik tentang pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Nah, Bu Putri misalnya ahli dalam editing video, nanti berbagi praktek baik tentang editing video gitu, ataupun yang lain. Monggo yang konkret monggo. Baru satu niki beten dinilai Bapak Ibu, niki hanya untuk identifikasi kita agar kedepannya itu kalau teori ini sudah ditularkan, apalagi ini kita sudah ditularkan sama Bu Putri waktu sekolah inti itu, kemudian ini kedua kalinya, jangan berhenti di sini, maksud saya begitu. Agar nanti ada terobosan-terobosan yang keluar dari forum ini. Enggak. Semakin banyak pemikiran, semakin kreatif, tentunya sekolah akan semakin lebih maju dan kualitas pembelajarnya juga semakin bagus. Pak Hari betul ngasih tau HP. Waduh, subhanallah Ustaz. Oke. Oke.
Pak Safari ahli bidang Canva, berbagi praktek baik tentang Canva. Oke. Lanjut, guru wira swasta bisa mencarikan sponsor. Nah, ini masuk ini yang real seperti ini. Nanti tinggal kita nanti breakdown ke bawah. Nanti di bawah komando Bu Puji tentunya. Gitu. Pak Hadi ahli IT nanti berbagi praktek baik. Pak Hari guru GP berbagi praktek baik pembelajaran. Keahlian dalam seni atau olahraga, cara memanfaatkan dan menyalurkan ekstrakurikuler. Oke. Ini juga boleh Bapak Ibu, misalkan wali murid ada yang ahli bidang apa dan bisa membantu kita, itu juga bisa Bapak Ibu. Itu potensi-potensi yang dapat kita manfaatkan untuk pengembangan kualitas sekolah. Lanjut Bapak Ibu, biar tidak terlalu, nanti tinggal di enter aja. Monggo. Sosial itu berkaitan dengan tata norma, asosiasi Bapak Ibu bernaung. Dalam hal ini PGRI ataupun yang lainnya, atau kondisi sosial, keakraban kita, itu juga kondisi sosial Bapak Ibu yang dapat kita manfaatkan. Oke, monggo. Oke, biasanya kalau sudah ada keluar satu, yang lainnya itu langsung du. Ya. Satu 7797408. Yo, ada? Yo, tinggal secepat keakraban memudahkan untuk kerjasama untuk memajukan sekolah. Oke, mantap. Yuk, modal sosial kita yang bisa kita manfaatkan. Misal nih, guru-guru mudanya banyak, berarti kita pompa untuk apa? Atau guru senior yang penuh dengan pengalaman, penuh dengan pengetahuan dalam mengajar, sudah banyak memakan garam asin manis asinnya kehidupan pembelajaran, dapat kita manfaatkan untuk apa? Itu bisa, monggo. Kombel dan KKG untuk berbagi praktik baik. Oke, yang lain, yuk. Oke, ayo. Semakin cepat semakin bagus. Atau boleh kalau langsung mensuarakan pendapatnya boleh. Bapak Ibu, ini aman. Saya tidak tahu dari siapanya. Animaus ini aman. Kalau pakai menti.com itu aman. Tidak tahu dari siapanya. Yuk, modal yang dapat kita manfaatkan. Yuk. 3, kepercayaan dan kerjasama. Oke. Kebersamaan dan kekompakan dapat menumbuhkan kerjasama yang baik, gotong royong dan kerjasama untuk membentuk tim. Maksudnya tim ya, bukan time ya. Nah, time itu waktu, nah tim itu ya tim. Pendayagunaan komite, oke, siap. Promosi kegiatan PPDB bisa dilakukan awal semester 2. Nah, ini perlu kita tindak lanjuti juga, saya setuju ini. Ning nanti kata-katanya penitipan ya Mbak ya. Penitipan ya. Kalau biasanya sekolah-sekolah sekolah-sekolah terpadu itu semester 2 itu udah tutupan malam ya. Udah tutup. Ya, kita nanti bisa manfaatkan lebih awal.
nanti di bawah komando Bu Puji. Lanjut, modal fisik dan pemanfaatannya. Fisik apa saja, pemanfaatannya apa saja menurut Bapak Ibu? Ada lab, ada gedung, ada taman, ada proyektor, ada speaker, ada CCTV, ada bantuan apa lagi? Bantuan lab. Oh, enggak. Selesai ini, selesai pertanyaannya. Ada 7 loh Bapak Ibu. Oke. Fisik yang sifatnya fisik bisa dilihat, diraba, tapi nggak diterawang. Ada kesulitan. Contoh nih, pemanfaatan kolam lele untuk pembelajaran sudah dipraktekkan kan? Yaitu bagus. Pemanfaatan lingkungan sekolah untuk pertanian, peternakan, perikanan. Nah, itu boleh, moga. Sekolah yang luas dapat dimanfaatkan untuk kegiatan secara maksimal. Nopo kegiatannya maksud kula itu? Bentuk konkretnya saja, biar nanti eksekusinya mudah. Lab komputer bisa digunakan untuk ekskul komputer dan bahasa Inggris. Wow, ini masuk nih. Berarti kita buka lab untuk ekstrakurikuler komputer. Apalagi era digital seperti ini, kita harus satu mengenalkan etika bermedia sosial, kemudian penguasaan teknologi untuk peserta didik. Jangan sampai peserta didik itu belum punya dasar, tetapi di rumah sudah pakai HP, sudah tidak punya etika dasar bermedia sosial. Jadi benar. Ini 5 apa sih ini? Ini menurut saya kreatif banget. Nanti tinggal ACC Bu Puji naruhatan. Ekstra komputer Bu. Kemudian oke, 3 menit lagi yuk bisa yuk ya, monggo. Modal alam atau lingkungan, alam sekitar sekolah ataupun lingkungan sekitar sekolah yang dapat kita manfaatkan. Contoh, deket taman pinggir misalnya, untuk pembelajaran outing kelas saat kegiatan jeda. Atau mungkin kita deket pasar untuk kegiatan P5 kewirausahaan atau trik dan tips dalam bertransaksi. Ada pakarnya juga yang nanti bisa membimbing. Dekat dengan kelurahan. Untuk apa misalnya? Kemarin kita untuk apa? Kegiatan halal bihalal atau kegiatan wisuda. Itu bisa Bapak Ibu, silahkan. Kebun sekolah untuk P5, oke. Niko loh, pun dipanggil. Dekat kolam renang untuk ekstra renang sekolah, oke. Pembelajaran P5 ada lagi? Yo, tak tunggu satu lagi guys. Nanti pertanyaan berikutnya setelah habis. Dah sekarang aja politik. Politik itu adalah modal kita merangkul berbagai instansi untuk kepentingan sekolah. Apa kemarin sudah apa saja yang sudah kita lakukan? Kita refleksikan, ada yang belum kita masukkan. Ya.
Nah, oke. Ayo. Satpol PP untuk kerjasama apa kemarin? Pemadam kebakaran itu di bawah naungan Satpol PP kan? Kemarin? Bukan. BNPB masuknya. Nah, misalnya BNPB untuk sosialisasi langkah pertama dalam menangani kebakaran. Puskesmas misalnya untuk kita kapan-kapan menghadirkan puskesmas untuk sosialisasi pendidikan kesehatan ataupun pendidikan seks usia dini juga. Dokter kecil itu bisa, monggo tuliskan mawon. Oke, sudah. Tidak ada yang nulis ini. Ya. Oke, ya udah itu aja. Terakhir modal finansial. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyediakan waktu untuk kita bersama-sama belajar untuk meningkatkan kapasitas diri kita tentunya, dan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SD Guru Tauhid 1. Dari saya banyak salah, itu pasti dari diri saya sendiri. Kalau ada baiknya itu pasti karena mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya banyak salahnya, wah maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.